Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, bertemu lagi dengan Ustazah Dewi dalam pelajaran matematika. Oh iya anak-anakku semuanya yang ada di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, semoga semuanya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku semuanya, sebelum Ustazah Dewi memulai pelajaran matematika hari ini, yuk kita berdoa terlebih dahulu supaya belajar kita hari ini dilancarkan oleh Allah. Kita berdoa dulu ya, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, untuk hari ini Ustazah akan mengajari anak-anakku semua tentang pecahan. Apa itu pecahan? Ada yang masih ingat apa enggak ya? Pecahan itu apa? Dulu ketika kelas 3 masih ingat enggak anak-anakku pernah belajar dengan roti yang sudah dibagi-bagi. Nah, masih ingat apa enggak? Ya, yang kemarin beli roti terus dibagi-bagi, roti tawar, itulah yang namanya pecahan. Sesuatu yang awalnya masih utuh dan itu harus dibagi-bagi atau dipecah-pecah menjadi beberapa bagian yang sama, itulah yang dinamakan pecahan. Nah, masih ingat kan pecahan yang sudah dipelajari dulu? Ustazah hari ini cuma sekedar mengingatkan saja. Kalau dulu memakai roti, sekarang Ustazah memakai kertas warna. Ya, misalkan ini satu. Nah, ini cuma satu. Ustazah akan pecah menjadi dua, atau Ustazah akan bagi menjadi dua seperti ini. Nah, menjadi dua bagian yang sama besar seperti ini. Ditekuk dulu, kemudian Ustazah gunting. Gunting dulu ya. Nah, inilah pecah jadi dua. Inilah yang dinamakan pecahan. Ya, jadi sesuatu yang masih utuh ini berbentuk satu, jika dipecah menjadi beberapa bagian, ini Ustazah pecah menjadi dua. Nah, itulah namanya pecahan. Penulisannya bagaimana? Satu itu yang masih utuh itu dinamakan pembilang atau letaknya di atas. Kemudian per atau dibagi menjadi dua. Nah, seperti ini. Itu letaknya di bawah, itu dinamakan pembilang. Masih ingat ya anak-anakku semuanya? Kalau misalkan dibagi 4 itu bagaimana? Ya sama. Sesuatu yang masih utuh kita bagi menjadi 4. Tadi sudah dibagi 2, sekarang Ustazah tekuk lagi. Nah, yang itu tadi namanya 1/2 ya. Kalau sekarang dibagi 4, nah ini menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, dan 4. Ya, 4 ya. Nih, ada 4 bagian yang sama besar. Nah, ini tadi kan cuma 1, berarti 1/4-nya berapa? Ya, ini sebanyak 4, berarti 1/4. Itulah yang dinamakan pecahan. Besarnya harus sama. Ya. Sekarang kita lihat perbandingan besar kertas yang sudah Ustazah pecah-pecah tadi. Pada awalnya kertas warna masih utuh 1 seperti pada gambar. Kemudian Ustazah potong atau pecah menjadi 2 bagian, besarnya seperti pada gambar. 1 potong gambar itu sebesar 1/2 bagian. Besar yang satunya juga sama, 1/2 bagian atau setengah. Kemudian Ustazah potong lagi menjadi 4 bagian, besarnya seperti pada gambar. Tiap bagian besarnya
adalah 1/4 bagian. Nah, inilah perbandingan besar kertas warna yang sudah Ustazah potong-potong atau pecah menjadi 2 bagian dan 4 bagian tadi. Nah, kalau sudah ingat, untuk selanjutnya Ustazah akan mengajari anak-anakku semua pecahan yang berbentuk gambar. Itu tulisannya bagaimana nanti, kemudian pecahan senilai itu bagaimana, dan yang terakhir penyederhanaan pecahan itu bagaimana. Yuk kita bahas bersama-sama yuk. Nah, sekarang kita akan mengaitkan pecahan tadi dengan gambar ya. Jika disajikan dalam bentuk gambar itu, penulisan dalam bentuk angkanya itu bagaimana? Ini seperti ini. Misalkan ini yang saya arsir ada 2 kotak. Nah, seperti ini. Nah, kan ada 2 kotak ya, itu yang saya arsir. Berarti 1, 2. Yang saya arsir kita jadikan pembilang 2. Nah, ini lambangnya pecahan ya. Kemudian jumlah kotak keseluruhannya berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Berarti untuk penyebutnya Ustazah tulis 4. Nah, beginilah cara penyajian pecahan dalam bentuk gambar. Jadi yang diarsir nanti itu jadi pembilang. Misalkan ini ya. Ini yang saya arsir, ini Ustazah bagi dengan bagian yang sama ya, antara satu dan lainnya. Ustazah akan arsir 4 kotak. Tuh 2, 3, 4. Langsung Ustazah arsir. Nah, ini bentuk tulisannya bagaimana? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Ada 4 kotak yang diarsir, berarti 4-nya menjadi pembilang. Kemudian untuk penyebutnya berapa? Kita hitung semua kotaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Nah, seperti ini. Kemudian yang paling bawah sendiri juga seperti itu. Misalkan Ustazah mengarsir 1 kotak saja seperti ini. Nah, berarti untuk pembilangnya itu ada 1 kotak, berarti 1. Nah, pernya berapa? Pernya itu 2. 1, 2. Seperti ini penyajiannya ketika disajikan dalam bentuk gambar ya. Tapi ketika menggambar itu harus dibagi dengan bagian yang sama. Misalkan dibagi 8, harus dibagi 8 dengan kotak yang sama. Dibagi 2, kotaknya juga harus sama besar. Ini dibagi 4, antara kotak yang satu dengan kotak yang lainnya juga sama besar. Ya, inilah penyajian pecahan menggunakan gambar. Sekarang akan Ustazah gabungkan dengan pecahan senilai. Pecahan senilai itu yang bagaimana? Ya, ini di dalam gambar ini merupakan pecahan yang senilai. Kita lihat dari gambar 1, gambar 2, gambar 3 yang diarsir semuanya, kita lihat bagiannya itu sama besar ya. Ini segini ya kotaknya, ini juga segini. Meskipun ini ada 4 kotak, tapi sebenarnya besarnya itu sama besar dengan 1 kotak ini. Kita bisa bandingkan. Nah, ini Ustazah sudah luruskan ya. Berarti ini adalah pecahan yang senilai, pecahan yang sama ya. Jadi kalau ada pertanyaan 2/4 dengan 4/8 itu pecahannya senilai apa tidak? Iya, senilai. Jika tidak percaya, anak-anakku buktikan dengan gambar seperti ini ya. Tapi jika tidak menggunakan gambar itu bagaimana?
Perlu anak-anakku ketahui, pecahan senilai itu jika pembilang dan penyebutnya dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama, itu adalah pecahan senilai. Mau buktinya? Misalkan gambar nomor 1 ini, 2 dan 4. Ustazah kalikan 2 antara pembilang dan penyebut, ustazah kalikan 2 semuanya. Misalkan ini dikalikan 2, pembilang dikalikan 2, penyebut juga harus dikalikan 2. Saya tulis kecil ya, perkaliannya agak kecil. Nah, ini hasilnya berapa? 2 kali 2 hasilnya 4. 4 kali 2 hasilnya 8. 2/4 sama 4/8 kita kalikan. Ini dengan bilangan 2 ternyata hasilnya senilai. Kita cocokkan dengan gambar di bawahnya. 4/8 ini sama 4/8 ini sama ya. Nah, sama. Jadi ustazah tidak harus menggambar lagi. Ini sudah ada gambarnya. Jadi sudah terbukti kalau pecahan senilai itu jika dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama antara pembilang dan penyebut, itu dinamakan pecahan senilai. Kita pembuktian lagi untuk ini. Yang pembagian yang hasilnya 1/2. Misalkan ini ustazah bagi sama-sama bilangan 4. Ya, ini dibagi 4, ini juga dibagi 4. Hasilnya berapa ya nanti? 4 dibagi 4 hasilnya 1. 8 dibagi 4 hasilnya 2. Nah, sekarang kita lihat antara 1/2 ini sama 1/2 ini sama apa tidak. Nah, sama kan, berarti terbukti kan kalau 4/8 itu juga senilai dengan 1/2. Buktinya dengan gambar ini. Nah, berhubungan berarti ini sama semuanya, berarti ini pecahan senilai. Sudah paham ya jika nanti mengerjakan soal tentang pecahan senilai? Nanti di akhir video pasti akan ustazah kasih soal untuk menilai atau mengecek anak-anak sudah paham apa belum gitu ya. Kemudian yang selanjutnya akan kita bahas tentang penyederhanaan. Apakah itu penyederhanaan? Langsung saja ya kita bahas bersama-sama. Nah, sekarang kita akan membahas tentang penyederhanaan pecahan. Itu yang bagaimana ya? Yang namanya sederhana itu angkanya harus paling sederhana. Dengan kata lain, sudah tidak bisa dibagi lagi ya. Jadi penyederhanaan itu identik dengan pembagian ya. Jadi penyederhanaan pecahan itu ketika pecahan itu sudah sampai angka yang paling kecil yang tidak bisa dibagi lagi. Ngomong-ngomong tentang tidak bisa dibagi lagi, masih ingat nggak tentang FPB kemarin? Nah, FPB kemarin kan juga seperti itu, sampai tidak bisa dibagi lagi, angkanya paling kecil. Nah, ini sama dengan penyederhanaan. Jadi, hari ini ustazah akan mengajari anak-anakku penyederhanaan pecahan menggunakan FPB. Masih berhubungan ya dengan pelajaran yang kemarin. Nah, langsung saja menggunakan contoh ya, misalkan seperti ini. Contohnya yaitu sederhanakan pecahan 12/18. Nah, 12/18. Nah, ini bagaimana menyederhanakannya? Sebenarnya bisa dibagi dengan bilangan yang akhirnya itu sampai tidak bisa dibagi lagi. Itu bisa, tapi ini paling mudah menggunakan FPB. Caranya seperti apa? Tetap memakai metode jengkrik kemarin ya. Misalkan caranya seperti ini. Nah, kita cari FPB dari 12 dan 18. 12 dan 18. Nah, seperti ini ya. Kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil yaitu
angka 2. 12 dibagi 2 bisa? Bisa. 18 dibagi 2 bisa? Bisa. Langsung kita tulis. 12 dibagi 2 hasilnya 6. 18 dibagi 2 hasilnya 9. Nah, kemudian bisa dibagi lagi, bisa dibagi lagi apa tidak? Dibagi 2 bisa? Bisa. 9 tidak bisa. Berarti kita cari bilangan prima selanjutnya, yaitu angka 3. 6 dibagi 3 bisa? Bisa ya. 9 dibagi 3 bisa. Kita tulis. 6 dibagi 3 hasilnya 2. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Nah, sudah mencapai angka 2 dan angka 3. Ini semua sudah mencapai bilangan prima. Masih bisa dibagi lagi apa tidak? Tidak bisa. Sudah selesai. Stop sampai di sini. Nah, untuk jawabannya itu yang mana? Ini jawabannya. Inilah jawabannya. Kita lihat 12 ada di atas, yaitu pembilang. Kita lihat angka 12 turun ke bawah, ada angka 2. Berarti pembilangnya ini berubah menjadi angka 2. Sekarang penyebutnya 18. Ya, 18 ini kita lihat ke bawah. Oh, berubah menjadi angka 3. Ya, berarti 18 ini menjadi angka 3. Inilah bentuk yang paling sederhana, sudah tidak bisa dibagi lagi. Ya, mudah ya anak-anakku mencari penyederhanaan pecahan menggunakan FPG. Ya. Nah, nanti bisa dilihat di buku modulnya, dibaca-baca lagi ya. Ustazah ingatkan, meskipun ustazah menerangkan di sini dan memberi soal yang tidak ada di buku modul, itu jangan dianggap buku modul tidak dikerjakan. Modul tetap dikerjakan sebagai bahan latihan tambahan agar anak-anakku lebih paham ya. Nah, inilah pembelajaran hari ini. Semoga anak-anakku semuanya bisa memahaminya dan bisa mengerjakan soal-soal yang ustazah kasihkan nanti. Ya, untuk soalnya bagaimana? Soalnya adalah berikut ini. Silahkan dibuka buku modulnya halaman 42 latihan 5.1 yang dikerjakan poin A nomor 1 dan 2, poin B nomor 1, 2, dan 3. Total semua soal ada 5. Untuk kali ini tidak dikerjakan di buku kotak, tapi silahkan anak-anakku semua mengerjakan di buku modul. Jangan lupa berdoa sebelum mengerjakan. Selamat mengerjakan. Itulah penjelasan dari ustazah dan soal-soal yang harus dikerjakan. Semoga anak-anakku semua nanti bisa mengerjakan, dan jangan lupa setelah mengerjakan nanti langsung dikirim ke Ustazah Dewi ya. Ustazah tunggu hasil karya dan hasil kerja anak-anakku semuanya. Sebelum ustazah tutup pembelajaran di hari ini, marilah kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Sekian dari ustazah. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.